Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama tidak berkunjung ke ITS. Penghasilan kalinya tahun 80-an, lebih dari 30 tahun. Tadi waktu saya dengan mobil lewat, saya tanya, itu apa itu Kak Tung? Itu ITS Pak. Oh, saya tidak tahu. Jadi sudah besar ya. Ya maklumlah. Kita semua ada keturunan pejuang. Pejuang tidak akan berhenti. Walaupun dia jadi lanjut, yang dulu di atas itu semua cucu. Kalau panggil saya, eyang aja. Tidak usah pakai titel-titel apa saja, tidak penting. Jadi memang Anda itu cucu saya. Cucu dari kolega saya yang masih ada maupun tiada. Jadi nanti kalau saya berada di sini, saya mewakili mereka semua. Tugas saya tidak lain men-charge Anda dengan kesadaran bahwa Anda itu keturunan dari para pejuang bangsa Indonesia. Dan kita mengenang 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan karena kita tahu waktu itu 10 November tahun 45 di kota ini hanya mengenal satu, merdeka atau mati. Mereka bahu-membahu dari segala lapisan, tidak mengenal syarat, hanya mau merdeka. Banyak yang korban tanggal 10 November. Sehingga bangsa ini mengenang 10 November sebagai Hari Pahlawan. Saya bersyukur mendapat kehormatan untuk berbicara dengan generasi penerus, baik tingkat anak maupun tingkat cucu. Dan tidak lain adalah menyampaikan pesan dari eyang-eyang Anda yang sudah tiada lagi atau masih tapi sudah tidak memungkinkan untuk berbicara di hadapan kita. Saya mendapat kehormatan untuk berbicara atas nama mereka. Saudara-saudara, kebetulan hari ini tanggal 10 November tahun 1911 almarhumah ibu yang melahirkan saya lahir di Jogja. Jadi saya tadi malam setelah jam 12 masih tahajud untuk ibu saya yang hari ini hari ulang tahun. Saya bersyukur bahwa ya kita mengenang hari itu. Dan kebetulan ayah saya itu, kalau ibu saya dari Jogja, ayah saya itu dari Gorontalo, keturunan Bugis. Jadi kalau tanya Habibie dari mana, saya dengar itu di TV, ditanya sama Habibie dari mana ya? Dia bilang dari Palu ya. 50% Jawa, 25% Bugis, dan 20% Gorontalo. Jadi ini menjawab resmi di hadapan. Kebetulan
Ayah saya lahir tanggal 17 Agustus. Hari proklamasi kemerdekaan 1948. Jadi dalam suasana demikian, mau tidak mau, saya dan keluarga saya selalu berkembang dengan jiwa pejuang yang tercermin pada hari ulang tahun ayah saya 17 Agustus dan ibu saya 10 November. Dan mereka hanya mengenal merdeka atau mana. Saudara-saudara, ini just an introduction. Rektor, Ketua dan anggota Senat Institut Teknologi 10 November yang saya hormati, para pimpinan institut dan fakultas di lingkungan ITS yang saya hormati, para mahasiswa dosen dan seluruh sivitas akademika ITS yang saya banggakan, hadirin dan para undangan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada pimpinan dan seluruh sivitas akademika Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya yang telah 52 tahun mengabdikan diri berkarya untuk bangsa sebagai salah satu pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia di bumi Indonesia. Dalam forum yang amat terhormat ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Senat dan pimpinan Institut Teknologi 10 November ITS yang telah memutuskan untuk memberi anugerah penghargaan 10 November kepada saya atas karya memajukan teknologi bagi bangsa dan negara Indonesia. Sungguh suatu penghargaan yang amat besar bagi saya untuk menerima penghargaan tersebut pada saat ITS merayakan hari jadinya yang ke-52. Saya mau menyampaikan sesuatu khusus pada cucu-cucu dari Eyang. Perhatikan. Jam 10 pagi tahun 1944 di Chicago diadakan rapat koordinasi dari tokoh-tokoh dirgantara. Di situ mereka menghadapi suatu dilema. Ekonomi Amerika menikmati dari kenyataan bahwa Eropa hancur ekonominya, Asia hancur ekonominya, dan dia Inggris saja hancur. Tapi dia membuat senjata. Senjata itu adalah ya kapal terbang, kapal perang, apa saja. Tapi yang diketahui hampir 80% karyawan yang mendapatkan pemasukan itu karena dia bekerja dalam industri dirgantara. Itu diputuskan. Mau jatuh itu. Diputuskan. Langsung mereka bekerja. Didirikan namanya IKEO tanggal 7 Desember tahun 1944 jam 10 pagi di Chicago. Didirikan IKEO, singkatan dari International Civil Aviation Organization. Ada organisasi
sipil yang terkaya pada waktu itu. Dan waktu itu juga terkaya. Kenapa? Mendapatkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang membuat pesawat komersial dan perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan harus bayar. Dan mereka meningkatkan kualitas. Karena ada 3 hal yang dia harus atasi. Pertama, tinggal landas, nggak boleh terjadi kecelakaan. Terbang di atas pada ketinggian 33.000 feet, tidak boleh tabrak. Kalau mau landing, tidak boleh kecelakaan. Jadi ada 3 objek. Satu yang namanya pesawat terbangnya sendiri harus direkayasa agar supaya safe. Kalau orang membuat fighter, kalau saya disuruh buat fighter, kasih saya buat. Gampang. Karena persyaratan misinya harus benar. Baru safe. Baru cost gak peduli. Apa gunanya Anda punya fighter, tapi dalam battle-nya kalah dulu? Tidak gunanya. Tapi kalau Anda membuat komersial, pertama safety, kedua cost, ketiga mission. Orangnya lain deh yang membuat, matanya lain, otaknya susunannya lain. Karena itu sampai hari ini yang umum dalam militer, apakah Rusia, apa Cina, tidak unggul dalam commercial airplane. Karena tradisi yang sudah tertanam di dalamnya itu untuk di atas. Saudara, itu diputuskan oleh ICAO. Nah, tahun 90 ICAO berkaya dijadikan seperti UNESCO di bawah PBB. Jadi PBB mengatakan kita harus pada 50 tahun ICAO akan kita peringati besar-besar. Harus dipilih manusia yang menurut kriteria yang disusun mereka, yang paling wajar karena kontribusinya untuk komersial airplane. Dia bilang gitu. Itu dia ambil yang berasal dari perguruan tinggi seperti MIT, Harvard, dan yang lain. Dia ambil dari industri yang membuat pesawat terbang. Yang satu industri yang operasikan kapal terbang. Mereka ada dan mengatakan berapa. Hasilnya nanti yang dipilih itu harus diberikan dalam ruangan yang lebih besar dari ini, mungkin 4 kali dengan konsep dan sebagainya. Dan itu semua anggota PBB, para menteri alfabetis. Saya hadir waktu itu Indonesia dekat Italia dan sebagainya. Amerika di belakang, USA. Itu semua dan tiap delegasi hanya 10. Saudara, saya singkatkan. Setelah diadakan pilihan dan diskusi, karena semua ingin supaya putranya dipilih. Yang dipilih oleh mereka adalah Baharudin Yusuf Habibie. Tiap tahun dia berikan Edward Burger Award. Anda bisa lihat sama Google, Google, yang Google masukkan Edward Burger. Tiap tahun ada perorangan atau organisasi. Tapi 50 tahun khusus dia kasih gold medal. Yang terakhir itu nama yang bersangkutan dan dikasih rumah mengapa dan
Saya waktu itu sedang sakit deh. Nah ini penting untuk Anda. Saya tadinya tidak mau datang. Ngapain? Saya ditelepon oleh ketua dari IKEW, ditelepon oleh Sekjen PBB Butros. Kamu harus datang, ini penting. Bukan untuk kamu saja, untuk umat manusia kamu harus datang. Tapi saya sakit, saya nggak bisa bicara. Gak usah ngomong deh, datang aja. Akhirnya saya datang dengan Ainun, Ilham dan Taha. Kami ditempatkan duduk di baris pertama depan. Di sebelah kanan saya Ibu Edward Burns, sebelah kiri saya Ibu Ainun, terus Ilham dan Taha. Di atas panggung itu Butros dan ketuanya dan yang mengadakan evaluasi. Langsung dibaca siapa yang mendapat. Di belakang kami berempat itu baru delegasi dari Siap Tiga. Ada Indonesia juga hadir. Apa yang terjadi? Saya naik ke panggung, harus terima. Setelah itu orang berdiri, dia mau. Orang ini suruh ngomong. Saya bilang nggak mau. Karena kita janjian demikian dan saya tidak prepare. Akhirnya saya harus ngomong saya berdiri di sini dan menerima penghargaan ini bukan karena karya saya. Karya ini manusia-manusia yang dimanapun dan manusia-manusia yang sedang atas nama mereka saya sampaikan khusus kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada, khususnya di negara-negara ini, membuktikan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hak prerogatif dari suatu bangsa, suatu agama, suatu budaya. Dan apa yang disini adalah hak prerogatif dari umum. Bagi Anda yang dikatakan hak yang saya kira ini suatu motivasi untuk terus maju. Pantang. Saya berhenti, ada juga berhenti turun di modal saya berhenti. Terus banyak bahasa orang Jerman itu paling bangga ya. Karena orang Jerman dianggap itu Habibie bukan Indonesia. Dia anggap Habibie produk dari mereka. Habibie ya bahan bakunya dari Indonesia. Tetapi bilang ibu saya siapa? 50% Jawa, saya dan 25% Gorontalo, 20% Bugis. Tapi dia bilang enggak, itu datang bahan bakunya, dia kasih value added dan ternyata dia bisa berkembang. Yang dia berkembang bukan di kampus, dia berkembang di dalam industri. Jadi itu datang duta besar dan delegasinya, Amerika juga bangga. Oh mereka itu datang semua. Terus akhirnya saya kena sakit, saya bilang saya nggak bisa banyak bicara. Terus tapi dia minta supaya saya menggelarkan konferensi pers. Saya ini suhunya tinggi. Enggak, kami tahu Pak. Kamu udah banyak baca mengenai Habibie. Kami juga baca mengapa diberikan kepada Habibie. Tapi hanya kami sepakat hanya satu berbicara atas semua wartawan. Dan Bapak minta jawab segera. Pertama,
Waktu IKEO didirikan jam 10 pagi di Chicago tahun 1944, 7 Desember. Anda berusia berapa? Satu. Anda sedang di mana? 2. Anda sedang ngapain? Tanya. Saya lahir di Lampung, jadi 94. Saya waktu itu tahun 44, saya usia 8 tahun. Itu CNN mobil 8 tahun. Saya di mana? Oh, saya tahu. Kami sedang karena perang dunia hampir selesai, lagi di pembobat. Jadi kami menyingkir kemana? Di desa namanya Langrai, antara Parepare dan Makassar, di pinggir hutan. Tinggalnya di rumah Bugis yang pakai tiang-tiang. Dan saya paling senang kadang-kadang sekolah, memandikan kuda, berenang di kali, dan seterusnya. Jadi saya tinggal di batas dari jungle. Sedang ngapain Anda? Jam 10 pagi Chicago sama dengan jam 10 malam di Sulawesi. Saya bilang saya baru selesai sholat Isya, dan waktu itu saya baca Al-Quran. Komentar mereka, jika pada waktu itu ada yang mengatakan 50 tahun yang akan datang anak itu akan menerima penghargaan dari akhir, orang bilang orang itu sin. Ini saya pernah katakan sama Anda, apa yang saya alami bisa dialami oleh Anda. Tidak ada alasan untuk berkecil hati. Yang penting konsisten, setia. Setia dalam arti yang luas. Cinta sesama manusia. Cinta pada struktur dari kehidupan. Dan cinta pada pekerjaan. Implisit dalam sesama manusia ada anak istri Anda, kakek dan kawan-kawan saya. Itu adalah menurut saya yang memungkinkan orang berkembang. Jadi ini saya pesankan khusus Pak kepada mereka yang ada di sini, para mahasiswa. Karena harapannya Anda harus lebih baik dari yang-yangmu, dan masa depan kita cerah. Oleh karena itu, perkenankan saya lanjut. Hadirin yang terhormat, satu-satunya benua maritim dunia yang terletak di khatulistiwa antara dua samudra dan dua benua adalah benua maritim Indonesia, yang sebagian besar meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia seluas 9,8 juta kilometer persegi, terdiri dari 80% air dan 20% darat, yang berupa pulau-pulau besar dan kecil yang jumlahnya lebih dari 17.000. Masyarakat yang hidup sejak ribuan tahun di wilayah NKRI tersebut adalah suatu masyarakat pluralistik, terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis. Hidup damai dalam suatu masyarakat pluralistik hanya dapat terjadi apabila dalam kehidupan sehari-hari ada saling pengertian dan saling menghargai antar suku alam masyarakat tersebut. Saling pengertian dan saling menghargai inilah yang menghasilkan sifat atau tradisi toleransi dalam pergaulan masyarakat multi etnik tersebut yang bernama masyarakat Madani Indonesia.
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dilantiknya anggota Kabinet Reformasi Pembangunan pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 1998 secara sistematis dan berkelanjutan mulai dilaksanakan reformasi dalam segala aspek kehidupan dan lapisan masyarakat madani. Sejarah telah membuktikan bahwa produktivitas suatu masyarakat hanya akan dapat berkembang di atas kemerdekaan dan kebebasan yang bertanggung jawab dari suatu bangsa yang berbudaya. Saya garis bawahi bebas tanggung jawab dan berbudaya. Sejak tanggal 23 Mei 1998, syarat itu telah dipenuhi oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perkembangan produktivitas masyarakat madani Indonesia dapat dipercepat. Dengan reformasi, maka proses pembudayaan, proses pendidikan, dan proses pengembangan wahana jam kerja yang sudah dimulai ratusan tahun sebelumnya dapat dipercepat dan berkembang dengan dinamis. Apabila kesemuanya berkembang seperti yang diharapkan, maka insya Allah 25 tahun sejak dimulainya reformasi pada tanggal 23 Mei 2023 sudah 60% masyarakat madani Indonesia tergolong masyarakat kelas menengah dengan daya beli sekitar 2 triliun rupiah, bukan GDP, daya beli. Ini berarti penggerak utama pembangunan nasional adalah masyarakat menengah yang diharapkan meningkat menjadi 80% dari masyarakat madani Indonesia dengan daya beli sekitar 5 triliun pada tahun 2045, 100 tahun usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini hanya dapat tercapai kalau kita mampu melaksanakan pembangunan nasional berkelanjutan dengan rata-rata pertumbuhan 7% sampai 8% tiap tahun. Adanya pemerataan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan dengan tingkat pengangguran seminimal mungkin, maksimal diperkenakan 2%, serta adanya stabilitas politik. Kondisi ini akan menjadi prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat madani Indonesia di benua maritim wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini semua dapat terjadi karena peran sumber daya manusia yang berkualitas produktif dan bekerja secara efisien sebagaimana telah saya paparkan di hadapan peserta Konvensi Nasional Pendidikan KONASPI ke-7 di Yogyakarta 9 hari yang lalu. Saya harus berbicara di situ dan memberikan sumbangan bagaimana berdasarkan pengalaman seorang eyang pendidikan itu dan pembudayaan itu bagaimana. Saya bersyukur mereka mengeluarkan deklarasi Jogja yang menceritakan itu semua. Baiklah pada forum Dies Natalis ITS yang terhormat ini, saya akan menyampaikan perhatian khusus pada perkembangan wahana jam kerja. Saya balik, ada proses pembudayaan. Bahasa Jerman Erziehung, bahasa Belanda Opvoeding, bahasa Inggris Upbringing, bahasa Indonesia pembudayaan. Itu proses apa? Yang satu ada proses pendidikan. Ini bagian dari mata rantai pendidikan. Pendidikan adalah bahasa Jerman Ausbildung, bahasa Inggris education, dan bahasa Belanda opleiding. Ini kita harus mampu melaksanakan sinergi positif antara dua pusat keunggulan atau aktivitas itu, proses pembudayaan dan proses pendidikan.
Proses namanya positif sinergi. Berarti 1 tambah 1 sama 2 itu normal. Tapi kalau Anda berhasil 1 tambah 1 menjadi 200, bahkan 2000, itu positif sinergi. Tapi kalau Anda ngomong doang dan kritiknya seenak-enaknya dan tidak mengambil kebiasaan, 1 tambah 1 bukan 2, bukan 200, tapi menjadi minus 200. Minus 2000, itu namanya sinergi negatif. Kita harus pandai-pandai membuat sinergi positif dari proses pendidikan dan pembudayaan. Tapi yang tidak kalah penting, kawan-kawan kita di luar negeri, kami melirik ke Indonesia meliriknya pada sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan, kepada energi manusia doang. Apa itu? Dia pikirkan maksudnya sendiri. Jadi dia ajarin di sekolah-sekolah di mana kita rajin belajar. Hanya memikirkan 2 hal. Ialah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tapi sebenarnya di belakang yang dia tersebut ada neraca jam kerja. Kalau saya dengar ini, di belakang isinya ada jam kerja, mengembangkan teknologi. Di belakang badan ada jam kerja. Di belakang mikrofon ini, lampu ini ada jam kerja. Dari manusia-manusia yang melaksanakan tugasnya dan melalui jam kerja itu, mekanisme itu, kita melaksanakan pemerataan pendapatan secara adil. Ini tidak ada yang sebut. Saudara-saudara, karena itu saya kasih bawah di mana-mana harus eksplisit jam kerja. Saya sebut wahana jam kerja. Kalau Anda melihat neraca pembayaran, perdagangan, dan wahana neraca jam kerja, jangan kaget. Hanya dimikirkan itu yang perdagangan dan perdagangan. Jam kerja nobody care. Kalau bukan Anda, siapa? Karena itu saya mau memperdalam mengenai wahana jam kerja. Oke? Data statistik menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah UKM di bumi Indonesia menyediakan 99,46% lapangan kerja. Sementara lapangan kerja yang disediakan oleh usaha besar hanya mencapai 0,54%. Namun pendapatan domestik bruto dalam perekonomian nasional yang dihasilkan usaha besar 44,9%. Sedangkan hasil usaha kecil dan menengah hanya 55,1%. Gambaran ketimpangan antara lapangan kerja yang disediakan dengan pendapatan domestik bruto yang dihasilkan tersebut mencerminkan adanya 4 kesenjangan. Kesenjangan kualitas sumber daya manusia, kesenjangan pendidikan, kesenjangan produktivitas, dan kesenjangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat kesenjangan ini berkaitan satu sama lain dan dapat diilustrasikan dengan beberapa contoh nyata terkait industri yang mengandalkan sumber daya alam dan B, industri yang mengandalkan pada sumber daya manusia sebagai berikut. Saya tidak, kalau saya mau menjelaskan eksplisit, Anda harus dengar kuliah saya at least 2 semester. Saya bisa membawa, tapi dalam ini saya hanya diperkenankan untuk memberikan prinsip. Dan memang usia saya yaitu, ya maklumlah orang tua bahwa saya masih bisa bicara lumayan juga, masih bisa berpikir lumayan juga.
bersyukur kepada Allah. Tapi saya berkewajiban untuk memberikan arah kepada mengilhami Anda untuk memimpin, mengambil inisiatif, mengembangkan semuanya itu sesuai kepentingan kita. Ialah masyarakat makmur, sejahtera dan tentram di bumi negara kesatuan Republik. Jadi saya mengambil contoh secara bukan eksplisit, secara implisit. Dia akan menceritakan contoh-contoh. Saya harapkan Anda dalam hari ini diilhami dan bisa melanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan, ya datang aja sama yang akan maksudnya apa? Tidak ada masalah. Kalau saya bilang mungkin ada sini yang hanya 10 tahun muda dari saya, 20 tahun itu jadi tingkat anak, tingkatnya ilham. Ilham itu 50 tahun, tingkatnya ilham. Tapi ilham kalau bicara dengan cucu saya, Nadia, dia bilang, Nadia, tolong kamu bilang sama Eyang begitu. Jadi saya bukan dalam kacamata ilham, bukan bapak. Dia bilang, Eyang. Jadi di keluarga besar Habibie, Haji Ayu dan Habibie itu, ya yang sudah tiada, dan yang satunya baik anaknya, menantunya pakai Lea, berikan contoh kepada cucu-cucu yang benar. Jadi saya mulai industri yang mengendalikan pada sumber daya alam seperti agroindustri. Masalah karbohidrat dan selulose tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan agroindustri berbasis kemitraan petani dalam rangka memperjuangkan kemandirian pangan. Pada saat ini, usaha tersebut masih terpusat pada kegiatan hulu yang nilai tambahnya relatif rendah. Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian melalui industrialisasi pertanian, terutama di kegiatan agroindustri di pedesaan. Lihat aja, kita konsentrasi pada hulu, kakao, tapi kita ekspor kakaonya nanti masuk sini coklat-coklat yang enak. Ya, yang apa dia persiapan ini, dia jual hasil dia dengan produk dia katakan kepada kita, dia jual mungkin 2 kali, 3 kali lipat dari apa yang kita laksanakan. Dia mau kita jalan begitu, tapi kita tidak boleh perkenalkan begitu. Kita adalah keturunan pejuang, kita komit. Anda buat pikir kalau Anda sudah dalam dimensi dan sangat beda seperti sekarang. Pada saat ini, usaha tersebut masih terpusat pada kegiatan hulu tadi saya bilang. Data 5 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah unit usaha agroindustri rata-rata mencapai 5,52% per tahun. Melihat tantangan ke depan tersebut adalah wajar kalau kita bertanya, mengapa unit usaha agroindustri rata-rata meningkat hanya 5,52% per tahun? Bagaimana meningkatkan produktivitas dan daya saing unit usaha agroindustri? Pengembangan agroindustri tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah pangan dan jenis produk pangan di pasar, tetapi yang lebih penting lagi adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus meningkatkan ekonomi daerah. Pemerintah daerah yang harus menikmati dari ini. Untuk itu, maka upaya pengembangan agroindustri dapat bersinergi positif dengan usaha mikro, kecil dan menengah. Di samping itu ternyata dalam penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian memiliki kontribusi sebesar 33% atau 36,54 juta tenaga kerja nasional. Melihat kenyataan tersebut, dalam rangka pengembangan agroindustri ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan. Pertama, apakah pendapatan petani
saat ini sudah dapat mengeluarkan keluarga petani dari kehidupan di bawah garis kemiskinan? Dapatkah pendapatan petani berkembang menjadi stabil di atas garis kemiskinan? Jangan dia keluar tapi terganggu sedikit, harga anjlok, dia jatuh di bawah garis kemiskinan. Harus stabil. Komoditas apa saja yang perlu diperhatikan dan teknologi tepat guna apa saja yang perlu dikembangkan untuk unit usaha agroindustri di pedesaan. Mekanisme kerja sama seperti apa yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan sinergi antara unit usaha agroindustri pedesaan dengan unit usaha agroindustri perkebunan milik swasta atau pemerintah agar terjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai contoh misalnya untuk komoditas gula, saya kebetulan bulan Juli saya harus ke Klaten karena di Klaten itu sedang diputar film Habibie dan Ainun, dan saya sebagai narasumber bukan saja saya tulis bukunya, tapi skripnya pun saya periksa. Kalau nggak lolos saya nggak mau. Dan pendapatan dari film itu dan buku 100% pergi ke yayasan tua untuk membantu yang lain yang perlu bantuan. Misalnya yang bisa beroperasi, diberikan beasiswa untuk anak-anak dari keluarga-keluarga yang tidak mampu tapi berbakat dan sebagainya. Itu yang dikenal dalam agama Islam adalah amal jariah. Jadi itu larinya ke situ. Saya juga berkontrak. Jadi saya harus lihat syuting. Kebetulan anak saya, cucu saya lagi vakansi. Saya bawa cucu saya. Dan dia lihat komentar yang pertama, wah itu kayak yang putih. Itu dia lihat Reza berakting, dia bilang, iya itu jalannya kayak yang kaku. Saya baru tahu bahasa jalan begitu. Tadinya saya tidak tahu. Dalam kesempatan itu, karena diputarnya di Klaten di pabrik gula. Nah, karena saya itu ada waktu bebas, saya ajukan banyak pertanyaan kepada pengusaha gula itu. Siapa deliver bahan baku? Dari mana Anda dapat? Bagaimana pemerataan? 1000 ton. Dan di situ kelihatan adanya sinergi positif antara perkebunan milik rakyat dan milik badan usaha milik negara dan koperasi. Jadi itu saya lihat dengan mata sendiri. Jadi apa yang saya sebut sini bukan sesuatu yang baru, sudah dilaksanakan, tapi perlu kita perbaiki. Anda sebagai pusat keunggulan untuk yang diharapkan dan memang dirayakan untuk berada di ujung tombak dalam pembangunan benua maritim Indonesia. Karena Anda harus kuasai pertama teknologi maritim untuk perhubungan, teknologi maritim untuk offshore, teknologi maritim untuk perikanan, teknologi maritim untuk mengambil sumber daya alam maritim dan sebagainya. Jadi Anda menjadi pusat keunggulan, tapi tidak monopoli. Anda membina universitas Indonesia yang baik. Itu memang cita-cita dari generasinya Pak Habibie waktu kita dengan semangat 45 memperjuangkan supaya ITS itu berdiri dan berjalan. Kan kami memberikan dari industri strategis fasilitas untuk mengadakan towing tank menjadi orang-orang di luar. Itu dengan wawasan itu. Tapi tidak boleh hanya stop di situ. Dalam hal ini harus boleh dikatakan, dipikirkan yang tadi saya katakan itu. Pertanian, perkebunan, soal iklim. Iklim. Anda yang harus membuat pusat keunggulan untuk menganalisa topik-topik dan mengembangkan apa yang saya sebut di sini. Bukan saja hanya pada maritim. Karena Anda adalah direkayasa diharapkan
menjadi ujung tombak dari pengembangan dan penerapan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan benua maritim Indonesia. Oke, saya harapkan nanti mungkin diadakan diskusi dan nanti kita cari waktu. Saya datang kemari atau Anda ke Kuningan, kita mengadakan diskusi mengenai lebih rinci. Hadirin yang terhormat, komoditas dan konservasi hutan dapat dikelola sebagai unit usaha agroindustri pula. Luas hutan kita dapat saat ini tinggal 130,6 juta hektar. Luas ini tidak boleh berkurang lagi. Pembalakan liar, illegal logging yang terjadi di era reformasi menyebabkan penurunan drastis sebesar 4 juta hektar tiap tahun dengan kerugian lebih besar dibandingkan penyelewengan dana bantuan likuidasi Bank Indonesia BLBI sebesar 600 triliun. Memang dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, maka makin bertambah pula kebutuhan akan lahan. Namun meningkatnya kebutuhan lahan itu bukan berarti harus dipenuhi dengan penebangan kayu secara sembarangan. Dalam pengelolaan kawasan hutan, yang penting adalah keseimbangan antara kepentingan manusia dan kehidupan flora serta fauna. Kalau keseimbangan itu diganggu, akan terjadi bencana banjir atau sebaliknya terjadi kelangkaan air dengan kerugian bisa mencapai triliunan rupiah. Kini dari hutan hanya bisa diambil 10% kayunya dan 90% non kayu ini dimungkinkan dengan memanfaatkan kawasan hutan konservasi seluas 26,82 juta hektar terbuka untuk investasi yang akan menghasilkan hasil hutan non kayu. Dengan hanya memanfaatkan produk non kayu seperti getah, madu, dan rotan, maka investor yang menanamkan modalnya di kawasan konservasi otomatis menjaga pohonnya yang sangat penting untuk menyerap dan menampung air. Penguatan pengelolaan hutan berbasis kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus perhatian. Kawasan konservasi itu dapat pula dijadikan wisata alam. Saya minta anda-anda yang unggul yang berada di ITS, jangan tunggu fase dan kebutuhan. Itu mampu deh. Kena orang jungkir balik apapun, satu-satunya benua maritim di bumi ini ada benua maritim Indonesia. Tidak ada lagi. Dan kita harus benar-benar pandai-pandai mengembangkan sendiri, mengembangkan wawasannya, dan mengembangkan teknologi yang tepat dan berguna untuk mengadakan nilai tambah yang mengandalkan pada sumber daya alam terbarukan atau tidak terbarukan dan energi yang bersinergi dengan sumber daya manusia yang canggih. Itu maksud saya. Kini dari hutan hanya bisa diambil 10% kayunya. Di samping optimasi kawasan konservasi hutan, perlu juga diperhatikan masalah pelestarian hutan mangrove. Mangrove mempunyai banyak manfaat, antara lain menahan terjadinya abrasi. Abrasi itu adalah erosi yang bukan disebabkan karena arus laut atau kali, disebabkan karena gelombang-gelombang yang menghantam pantai tersebut. Itu dikenal sebagai abrasi. Saya tahu Anda tahu, tapi tidak ada salahnya saya garis bawahi supaya kita berbahasa satu. Mangrove mempunyai banyak manfaat, antara lain menahan terjadinya abrasi, tempat pemijahan biodata laut, mengendapkan material yang dibawa oleh arus sungai sehingga bisa mengolah bahan limbah. Buahnya juga dapat dijadikan tepung dan sirup. Bagaimana Anda kembangkan aja mengenai mangrove? Gak usah tanya itu soal ngapain, soal yang pinter. Kalau Anda yang unggul dan pinter, kenapa enggak?
Ini berlaku juga untuk mereka. Ayo kita saing-saingan siapa yang jagoan. Tapi sasarannya konvergen kepada apa yang tadi kita katakan, kepentingan dari bangsa ini. Namun akibat ketidaktahuan masyarakat, banyak terjadi kerusakan hutan bakau, termasuk akibat kegiatan pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Padahal jika mangrove dirusak, tidak mudah untuk mengembalikannya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi tentang pelestarian hutan mangrove bagi kehidupan kita. Melakukan pembenahan dan penanaman hutan di sejumlah daerah yang terparah kerusakannya. Memperbaiki kondisi hutan Indonesia tidak hanya dengan melakukan penanaman hutan belaka, tidak cukup dengan menanam 1 miliar hutan pohon misalnya, tapi juga melakukan perubahan pola berpikir dan budaya masyarakat terhadap keberadaan hutan. Budaya menanam harus terus dikembangkan, khusus di daerah yang mempunyai tingkat kerusakan hutan yang sangat tinggi. Budaya menanam itu harus ditumbuhkan sejak dini. Dalam rangka pelestarian hutan, perlu diintensifkan program pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR) yang saat ini baru terlaksana sekitar 25%. Dari luas hutan yang dicadangkan, yaitu 657.118 hektar. Jumlah tersebut terletak di 104 kabupaten dan baru 37 kabupaten yang menerbitkan izin. Saya ikuti terus itu, walaupun saya supaya tidak pikun, terus berpikir dan melihat, karena tidak ada hidden program. Tidak mau melamar sebagai Menekristek, ketua BPT, atau presiden, atau wakil. Saya hanya mau memberikan sangu kepada anak cucu yang tepat, yang orang tuanya dan eyangnya tidak mampu memberikan lagi karena tiada lagi. Baiklah yang saya masih hidup, saya insya Allah bisa melaksanakan dengan memberikan makalah-makalah sebagai jejak-jejak pemikiran yang bukan saya sendiri, dari yang lain juga. Jadi hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ilustrasi lebih rinci bagaimana pengembangan dan memfungsikan usaha kecil dan menengah dalam memasarkan produk-produk olahan perikanan ke seluruh Indonesia melalui jaringan retail modern sebagai mitra pendorong pemasaran produk ikan agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah pemukiman masyarakat. Kita mengetahui pasar dalam negeri mampu menyerap 85% dari volumina produksi perikanan sudah dipasarkan di Carrefour. Kedepan produk UKM ini diharapkan dapat menembus wahana retail lain seperti Alfamart, Alfamidi, Lotte Mart dan Indomart. Hal-hal yang perlu dikembangkan dan disempurnakan antara lain bagaimana merumuskan mekanisme pembayaran antara UKM dan retailer tersebut sedemikian rupa sehingga pendapatan dan kesejahteraan para nelayan dapat lebih meningkat lagi. Ya, orientasi pada rakyat, pada masyarakat. Hal lain adalah terkait upaya pembinaan dalam rangka memperbaiki mutu hasil olahan perikanan sehingga produk tersebut dapat dengan mudah dipasarkan di retail modern. Perlu dipikirkan untuk menerapkan sertifikasi kelayakan pengolahan secara bertahap kepada seluruh usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan. Persyaratan dasar tersebut meliputi sistem produksi, sanitasi dari kebersihan air bersih serta penggunaan peralatan yang memenuhi standar. Peningkatan standar kompetensi lewat program sertifikasi diharapkan akan mampu memberi nilai tambah bagi aktivitas usaha sektor UKM. Kalau sebelumnya yang mendapat sertifikasi hanya unit pengelolaan ikan
berskala besar, maka sekarang sudah beberapa usaha kecil mendapatkan sertifikasi. Ini pesan saya sebagai kadin. Saya ini baru halaman 8. Padahal saya harus membaca 23 halaman. Jadi Anda baca sendiri aja ya. Saya rasa Anda baca sendiri. Kalau ada nggak ngerti, tanya sama bapak-bapaknya. Kalau nggak ngerti lagi, tanya sama eyangnya. Nanti mungkin pada suatu hari yang datang kemari bersilaturahmi, tema kecil lebih dalam dan boleh tanya apa saja. Oke? Tapi sekarang mungkin saya sudah mulai capek. Maklumlah. Ya. Saya hentikan dulu mengenai ini sumber daya alam. Nanti baca sendiri, ada peran kadin, apa dan sebagainya. Industri yang mengandalkan pada sumber daya manusia, seperti industri proses nilai tambah yang intensif jam kerja, labor intensive industry. 40 tahun yang lalu, saya berikan dasar filsafat strategi proyek industrialisasi yang berkelanjutan sebagai berikut. 40 tahun itu usia 36 tahun deh. 1. Mulai pada akhir dan berakhir pada awal. Berarti kita memproduksi produk yang segera dibutuhkan pasar. Dan setelah itu secara bertahap mengembangkan kemampuan kita untuk mandiri dengan menciptakan dan menerapkan teknologi tepat guna sampai dapat menguasai proses produksi dari hampir semua komponen produksi yang kita butuhkan. Kedua, menyadari bahwa 25 tahun yang akan datang bagi proses industrialisasi adalah hari ini. Bukan tunggu 25 tahun, hari ini, today. Ada 20 tahun. Berarti bahwa pendidikan kebudayaan meningkatkan keterampilan dan keunggulan sumber daya manusia membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 25 tahun. Transformasi dan perkembangan proses industrialisasi harus dibiayai dari hasil ekspor sumber daya alam dan energi dan tidak mempergantungkan diri pada dana luar negeri yang diperoleh dari pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan neraca pembayaran tetapi merugikan neraca wahana jam kerja. Saya alami waktu saya masih muda, orangnya masih hidup, pas Profesor Sri Harjoko. Dan salah satu yang membantu saya sangat efektif itu situ ada Profesor Ramlan. Dia tahu benar-benar. Saya sampaikan, kami memulai di bumi Indonesia dengan hanya 20 karyawan. Kantornya di belakang Sarina. Tapi mendapat mandat untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk industri strategis. Waktu saya harus melaksanakan tugas sebagai wakil presiden pada kabinet pembangunan ke-7. Saya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 harus meletakkan semua jabatan, karena yang boleh hanya sebagai wakil presiden. Karena kalau terjadi sesuatu dengan presiden, maka wakil presiden harus mengambil alih dan melanjutkan. Wakil presiden tahu banyak, tapi tidak tahu semua. Yang tahu semua itu presiden. Saya mengalami dua-dua, wapres dan waktu saya jadi wapres, dilantik bulan Maret 98. Saya sebelumnya harus meletakkan segala jabatan. Antara lain meletakkan jabatan sebagai ketua atau direktur utama dari Badan Pengelola Industri Strategis. Yes.
Dan saya harus kita terima. Dan waktu itu karyawan yang kita mulai tahun 74 dengan 20 orang, saya serahkan 48.000 orang dengan turnover sekitar 10 miliar US dollar setahun. Tidak mudah. Anda harus tahu, kalau bayi lahir, dia lahirlah, dibina, jadi besar, dia produktif, menghasilkan sesuatu. Pada suatu hari dia jadi sepuh, dia akan sakit, dia meninggal. Kalau meninggal. And kita tahu statistik paling banter 100 tahun yang paling tua. Mungkin di Indonesia rata-rata 70 tahun atau 60 tahun. Perusahaan deh. Kalau perusahaan didirikan, itu berarti perusahaannya lahir. Kalau perusahaannya bangkrut, perusahaannya mati deh. Manusia yang mati, irreversible, Anda tidak bisa hidupkan lagi. Perusahaan yang mati, irreversible, Anda bisa tidak hidupkan lagi. Karena itu undang-undang menyatakan kita tidak boleh membiarkan manusia di jalan dibunuh. Kalau yang membuat itu kriminal. Kita harus berusaha supaya manusia yang sakit kita masukkan rumah sakit dan membantu. Kalau tidak, itu kriminal. Berlaku juga deh dengan perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan itu stagnan karena masalah itu, jangan Anda bunuh. Kalau Anda bunuh, Anda kriminal. Saudara, tanya saja sendiri pada diri Anda dan jawab, di mana BPSK? Dibubarkan. Bagaimana industri Dirgantara? Bagaimana dengan PAL? Jadi, saudara, kita harus belajar dari kesalahan kita. Ini tidak boleh terulang lagi di bumi Indonesia. Dalam sejarah dunia, hanya 3 industri strategis yang dihentikan. Satu waktu Jerman kalah, ditutup. Kedua waktu Jepang kalah, ditutup. Dan ketiga, hanya 2 tahun sebelum N250 dapat sertifikasi, ditutup dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jadi saudara-saudara, saya waktu itu tidak bisa bereaksi karena saya kebetulan menjadi presiden. Saya harus lebih pikirkan jangan sampai bangsa Indonesia terpecah, diadu domba. Karena itu saya mengalah untuk menang. Menang berarti kembali back to basic. Karena itu saya terima untuk berbicara Jogja, sekarang di sini. Nanti bulan Desember di ITB khusus mengenai Dirgantara. Terus harus ke Jepang bicara di situ. Saya cari temanya Bilateral Cooperation for Sustainable Development Growth. Dan saya bilang terus terang, dulu asisten saya banyak, sekarang asisten saya hanya satu, my brain. Jadi saya tulis, itu asisten dan guru. Orang pernah tanya, Habibie, guru Anda yang paling hebat yang mengajarkan Anda begini siapa? Jawaban saya singkat, ada otak saya, my brain. Untuk memelihara itu saya tahu, minum air sebanyak mungkin. Ada minum air. Cucu-cucunya itu minum air. Apa?
Itu nanti ion dan di sini ada proses, ada banyak sekali penelitian yang dilaksanakan di barat. Benar-benar rahasianya ada pada air. Menyadari transformasi dan perkembangan proses industrialisasi harus dibiayai dari hasil ekspor, sumber daya alam dan energi, dan tidak mempergantungkan diri pada dana luar negeri yang diperoleh dari pinjaman dengan persyaratan yang menguntungkan neraca pembayaran tetapi merugikan neraca jam kerja. Saudara-saudara, kita harus konsentrasi pada neraca jam kerja. Lawan. Tapi jangan buat revolusi. Kalau revolusi, kasihan rakyatnya. Dia menjadi korban. Kita lawan secara intelektual dengan karya-karya nyata. Dan saya yakin yang lain itu mungkin tidak lengkap informasinya, dan dia akan berdampingan, dia tidak memperjuangkan kalau memang itu yang paling baik. Saudara-saudara, ini banyak sekali. Tiap pimpinan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif berkewajiban memprioritaskan neraca jam kerja nasional. Sebagai contoh, pernah terjadi pada pengadaan pesawat angkut militer di suatu negara maju melalui suatu tender yang sudah dimenangkan oleh perusahaan luar negeri. Dengan alasan apa saja dilakukan retender berulang-ulang sampai dimenangkan oleh perusahaan nasionalnya. Saya tahu itu Airbus lawan Boeing. Airbus menang, diulang. Dia menang lagi, diulang. Sampai kalah. Ya, sampai kalah. Dan setelah itu dia diberikan kepada Boeing. Jadi alasan video dan sebagainya itu Anda baca lagi. Ya. Karena saya sebelumnya mau menjelaskan sama Anda. Minta Pak Batin mungkin kita bisa putar film dari 17 Agustus 1995. Karena waktu itu tahun 80. Saya ketemu Pak Harto tahun 78. Dia sampaikan saya ketemu tahun 78 di Jalan Cendana, hari Senin, tanggal 28 Januari, jam setengah 8 malam. Dia sampaikan sama saya apa yang saya laksanakan. Dengan catatan tidak boleh terjadi revolusi di bumi Indonesia. Sejak itu saya diberikan kebebasan untuk mengembangkan apa yang saya tadi terangkan. BPPT diberikan, terus dia tanya, kapan saya bisa lihat pesawat terbang kamu? Saya bilang, Pak Harto, 10 tahun lagi saya akan datang kemari pada waktu yang sama dan tempat yang sama dan menyampaikan bahwa pesawat terbang rekayasa sendiri CN-235 sudah terbang. Saya tepati janji. Waktu itu terjadi. Dia bilang, kapan kamu dirikan industri tadi? Dan apa yang kamu berikan kepada hadiah ulang tahun 50 tahun Indonesia Merdeka tahun 95? Saya bilang, Pak, yang penting prasarana ekonomi ini adalah perhubungan udara, laut, dan darat. Dan juga kemampuan kita membuat alat-alat peralatan untuk membuat energi. Banyak sekali. Satu musim. Pak, insya Allah tanggal 17 Agustus saya akan datang ke Bapak dan memperlihatkan apa yang saya janjikan sudah terlaksana semua. Karena tidak bisa dalam satu hari, mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus, saya persilakan Bapak Presiden ini waktunya untuk boleh dikatakan
melihat kapalnya, melihat kereta apinya, dan sebagainya. Dan saya minta khusus, kita yang paling suka ialah menerbangkan N250. Saya minta tanggal 17 Agustus pesawat terbang saya N250 terbang di atas Istana Merdeka. Oh, dia bilang tidak boleh itu, karena tidak aman. Jadi kamu boleh pilih apa saja, tanggal apa saja, pokoknya saya hadir. Tapi tidak boleh tanggal 17 Agustus. Akhirnya Pak, saya pilih tanggal 10 Agustus. Ada tanya, kenapa sih Pak Habib pilih 10 Agustus? Saya buka ya. Ibu Ainun almarhumah itu sangat takut pada pesawat terbang. Tiap kali kalau mau take off dia, wah baca Al-Quran, dia gemeter lah. Dan itu saya harus mengatakan menenangkan, enggak akan terjadi apa-apa. Saya jelaskan, tapi dia sakit. Saya waktu baru nikah, waktu pertama kali naik pesawat terbang, saya sampai nanti deh, saya buatkan untuk kamu pesawat terbang yang paling aman di dunia. Dia hari ulang tahun tanggal 11 Agustus. Tanggal 11 Agustus jam 00.05 menit setelah jam 12, saya datang ke Ibu Ainun. Tadi 14 jam yang lalu, hadiah ulang tahun saya berikan pesawat terbang N250 terbang. Karena itu terjadi tanggal 10. Tapi saya tidak mau mengutarakan karena orang alergi. Kalau Habib bilang, Habib hanya mikir diri, egois. I don't care. Jadi dalam itu hasil. Karena dia terbang turun dan sempat dan jam 12 persis 14 menit atau jam dan 5 menit yang lalu saya berikan janji. Saya tepati janji saya yang 32 tahun lalu. Saudara, saya minta Anda membuat waktu dan saya. Saya yakin Anda akan inspire. Dan saya akhiri dengan Pak Wati putarkan film itu yang mengenai untuk industri saya. Bisa Pak Wati? Saya lupa benar tadi, tapi kemarin saya bilang saya menunggu komputer. Ya. Kalau belum siap, nanti kita laksanakan acara sekarang, baru nanti kalau sudah acara itu, baru kita putar ya. Jadi Anda bisa lihat apa yang disampaikan khusus bagi cucu-cucu di atas itu disampaikan yang itu bukan omong kosong. It's a real story. Dan begitu aja kita sudah ya. Baru nanti mungkin Pak Batin mempunyai waktu untuk mempersiapkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.